anugerah yang terbesar Tuhan bagi gerejanya, yaitu Roh Kudus. Dan salah satu pekerjaan Roh Kudus yang paling besar, yaitu memberikan iman kepada setiap umatnya, gerejanya, untuk kembali melihat satu kemuliaan pandangan kepada Kristus. Maka hari ini Bapak Ibu kita akan membahas satu bagian firman Tuhan yang berkaitan dengan iman, khususnya iman Abraham. Namun sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan dan membacanya, kita masuk di dalam doa. Mari bersama-sama kita tundukkan hati, saudara berdoa untuk di samping kanan saudara, dan saudara juga berdoa untuk saya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sekali lagi datang kepadamu, mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami, berbicara, memimpin setiap hati dan jiwa kami untuk datang berjumpa dengan Engkau melalui kehadiran firman-Mu. Tuhan, urapilah hamba-Mu yang lemah, yang terbatas, pimpin tutur mulut kami, lidah hamba, untuk menyampaikan apa yang Tuhan ingin kami dengar, untuk lihat apa yang Tuhan ingin kami lihat. Berbicaralah, hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Berkati setiap kami yang memerlukan satu firman. Berkati umat-Mu yang di dalam pergumulan. Mohon Engkau hadir dan memimpin setiap kami ya Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan. Dan mohon Allah Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 12. Khususnya kita akan bahas hari ini di ayat ke-5 sampai ke-8 Bapak Ibu. Lanjutan eksposisi saya yang akan saya bahas. Beberapa bulan lalu saya sudah membahas sejak Kejadian 11 ayat 27 hingga Kejadian 12 sampai ayat 5. Dan hari ini saya akan melanjutkan ayat 5 sampai ke ayat 8. Mari, namun saya akan membacakan bagian firman Tuhan itu dimulai dari ayat 1 sampai ke ayat 8. Kita akan baca secara bergantian Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan keturunanmu, maka didirikannya lah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Hari ini kita akan melihat satu bagian yang penting dari iman Abraham yang terkait dengan orang beriman. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jika kita memperhatikan kitab Kejadian, ada dua hal yang penting dalam kaitan iman Abraham. Baik pertama kali dia memenuhi panggilan Tuhan, dan sebelum akhir hidupnya, yaitu dia mempersembahkan Ishak anaknya. Nah, hari ini kita akan membahas satu bagian iman Abraham yang terkait dia memenuhi panggilannya kepada Tuhan. Dan kita akan melihat kaitannya apa dengan orang beriman. Saudaraku, Paulus mengatakan dalam Galatia 3 ayat 7, 8, 3 pasal 3 ayat 7 dan 8 berbunyi begini, dia mengatakan begini. Jadi kamu lihat
bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, tetapi terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari sini kita menyadari bahwa jika kita hidup dalam iman yang sama dengan iman Abraham, kita adalah anak-anak Abraham. Mengapa? Karena kita sama-sama dibenarkan oleh iman yang timbul dari pendengaran Injil. Dengan demikian, kaitan iman kita dengan Abraham melalui keturunannya, yaitu Kristus yang menjadi dasar pembenaran iman kita. Itu sebab Paulus mengatakan, melanjutkan dalam Galatia pasal 3 ayat 29, dia mengatakan begini, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham dan kamu berhak menerima janji Allah. Sehingga dari sini Alkitab membawa kita melihat bahwa Abraham adalah teladan iman kita untuk pergi sebagaimana dia pergi menjalankan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, dalam bagian tadi kita baca dalam pasal 12 ayat 1, itu dimulai dengan berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah. Dan kita lihat di ayat keempat, Abraham meresponi dengan demikian, catatan Musa mencatat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Seorang teolog, saudara, dari Amerika bernama James Boy, dia juga seorang hamba Tuhan. Dia mengatakan begini, saudara, ketika dia memahami ayat keempat, dia mengatakan ini adalah iman. Ini adalah iman. Tuhan telah berbicara dan Abraham menanggapi dengan mempercayai Tuhan. Dan dia pergi menjalankan apa yang Tuhan katakan. Oh saudara, bagi saya ayat ini paling membuat hati saya bersuka cita. Setelah kita melihat satu pergumulan yang panjang, panggilan Tuhan kepada Abraham 2 kali. Yang pertama di Ur dan di Haran. Yang kedua, di Ur Abraham dipanggil. Dia pergi, saudara. Namun saudara, imannya terhenti di persimpangan jalan di kota Haran. Seolah-olah itu kandas, kapal yang karam. Tapi menarik saudara, kemudian Tuhan tidak menyerah dan berhenti di sana. Tuhan datang kembali dengan panggilan lembut, memberikan anugerahnya di kota Haram. Dan waktu itu Abraham meresponi dengan iman. Dan dia betul-betul pergi bersama seisi keluarganya tanpa memikirkan kembali untuk jalan ke kota asalnya. Itu sebab saudara, penulis Ibrani mengatakan dalam Ibrani 11 ayat 8 dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat pergi dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Oh saudara, inilah titik awal imannya, inilah iman. Maka kita perlu bertanya, iman yang bagaimana Abraham miliki dan hidupi saudara. Kita sering menyebut diri beriman, kita perlu memahami dengan jelas apa yang kita maksud dengan kita mengatakan iman. Maka ada 3 elemen yang hari ini kita bahas di dalam iman Abraham yang kita dengar hari ini dalam mulai pembacaan firman hari ini. Jikalau kita mengatakan beriman, tapi kita tidak memiliki 3 hal elemen iman, komposisi iman yang dimiliki Abraham, itu bukanlah iman. Maka mari kita melihat saudara, bagian yang pertama dari komposisi iman Abraham. Ada knowledge saudara, ada pengetahuan. Bahwa iman itu tidak pernah terlepas dari pengetahuan akan firman. Tentang apa yang Tuhan katakan dan janjikan kepada Abraham. Saya ulang, bahwa iman itu tidak pernah terlepas dari kaitannya pengetahuan akan firman tentang apa yang Tuhan katakan dan janjikan kepada Abraham. Di dalam memahami iman, saudara, kita bukan hanya memahami pengetahuan firman, apa yang rasional saja. Namun seringkali, saudara, firman itu kadang melampaui pemahaman rasional kita. Sehingga apa yang Tuhan katakan itu tampaknya sering bertentangan dengan akal pikiran kita. Oh saudara, Abraham mendengar firman, kamu akan diberkati untuk menjadi berkat.
Ini knowledge, saudara. Ini pengetahuan. Ini rasional. Karena setiap orang ingin mencari, mendapatkan hidup seperti ini, mendapatkan berkat. Banyak orang pasti mengamini firman ini. Namun dikatakan, pergi Abraham, tinggalkan negaramu, tinggalkan kotamu, tinggalkan keluargamu, tinggalkan cara hidupmu yang lama yang terkait dengan 3 hal ini. Pergi kemana Tuhan? Apa rencana detailnya? Belum tahu. Jika ini terjadi pada kita saudara, mungkin kita akan berpikir ribuan kali secara rasional. Karena ini di luar nalar pikiran kita saudara. Bukan hanya itu, lalu dikatakan, Tuhan mengatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Lagi-lagi ini tampak tidak rasional. Mereka pasangan sudah menikah cukup lama dan sudah mendekati lanjut usia. Apalagi Sarai istrinya mandul. Anak satu pun tidak punya saudara. Bagaimana saya memikirkan yang tidak mungkin saya harus pikirkan. Itu ilusi. Tuhan mengatakan, aku juga akan membuat namamu masyhur. Lagi-lagi saudara, ini seolah abstrak bukan? Mana buktinya? Maka dengan memahami ini kita menyadari betapa sulitnya Abraham harus mengambil keputusan di dalam memenuhi panggilan imannya mengikuti Tuhan. Abraham mungkin dapat berkata, oh Tuhan ini terlalu sulit. Aku sudah berumur 75 tahun, sudah waktunya mau pensiun. Jadi saya belum bisa menggenapkan, mengikuti rencanamu. Tapi bukan demikian saudara tanggapan Abraham. Seperti yang saya katakan di atas tadi. Dikatakan, ia mengatakan, ia pergi. Meskipun dunia melihat itu tidak rasional. Dan tidak ada bukti yang terlihat dengan mata jasmani. Mengapa saudara? Karena Abraham melihat dengan iman. Sebab ia tahu siapa Tuhan itu. Itu rasional saudara bagi dia. Abraham percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk melakukan apa yang dia katakan. Maka ia mempercayai perkataan Tuhan. Itu cukup bagi imannya. Tidak ada keraguannya untuk melangkah meskipun keadaannya tidak memungkinkan. Karena firman Tuhan, ya dan amin. Itu sebab meskipun perintah janji Tuhan melampaui rasio manusia, dia percaya, dia memegang erat-erat apa yang Tuhan katakan. Dan dia mulai pergi mengerjakan. Bagaimana dengan kita saudara? Ada kalanya kita sering terjebak di dalam pemikiran sulit memahami firman bukan? Mengapa? Karena penglihatan kita terlalu kecil. Dan janji-janji Tuhan itu sulit kita mengerti. Dan itu di luar keyakinan di dalam diri kita. Itu di luar nalar otak kita. Itu sebab dalam konteks ini saudara, iman Abraham justru tampak kelihatan tidak masuk akal. Saudara kalau boleh jujur, selain seringkali setan itu paling sering saudara memberikan jalan terbaik bagi logika yang gampang masuk akal saudara. Itu bukan berarti saya mengatakan jalan logika itu jalan setan. Bukan saudara. Kita melihat saudara, Adam dan Hawa mereka memiliki segalanya yang terbaik di Taman Eden yang Tuhan berikan. Itu baik, itu terbaik. Cuma satu hal yang belum mereka miliki. Godaan yang ia tahu dari setan saudara. Menjadi seperti Allah. Dapat tahu atau menentukan yang baik dan jahat. Saudara ini tampak masuk akal bukan sebagai manusia. Sehingga ini tampak benar dari godaan setan. Tapi saudara justru ini tidak masuk akal. Karena yang menentukan yang baik dan jahat itu adalah di posisi Tuhan. Melalui otoritas perintahnya kepada Adam saudara. Tuhan mengatakan jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Adam mengatakan saya menentukan bukan firman-Mu. Saudara lihat juga di dalam nanti perjanjian baru setan menggoda Yesus. Yesus, engkau adalah anak Allah. Engkau bisa melakukan apa yang engkau mau, itu mudah sekali. Karena engkau anak Allah. Maka ubah batu ini jadi roti. Itu gampang bagimu. Apalagi engkau sedang lapar sekali. Sudah 40 hari enggak makan. Masuk akal kan? Maka ini justru tidak masuk akal kalau engkau anak Allah sampai kelaparan. Kamu bisa lakukan mujizat. Tapi engkau tidak mau. Ayo lakukan. Tapi Yesus mengatakan ada jauh yang lebih penting.
dari roti, yaitu manusia hidup dari setiap perkataan Allah. Maka saudara, godaan setan itu mirip bagi kita orang yang terjepit, butuh uang saudara. Maka kita gampang digoda mengambil jalan instan. Bagaimana? Oh, saya tahu. Sekarang lagi trending ada judi online. Kalau semua orang banyak main, saya lihat teman-teman cukup sukses. Ada yang berhasil sehingga bisa menutupkan segala hal apa yang mereka butuhkan. Atau saya mau pakai cara bagaimana untuk mencapai satu keuntungan dengan cara apapun. Saudara, kita lihat kembali. Setan kembali membawa Yesus ke dalam bumbungan bait Allah di Yerusalem. Yesus, kau mau melihat orang percaya kepadamu, lompat dari atas. Karena ada firman juga, malaikat itu akan menatah kakimu supaya tidak terantuk dan jatuh. Jadi tidak perlu naik ke atas kayu salib. Masuk akal bukan? Maka jangan ke salib untuk menderita. Engkau tidak layak, manusia yang berdosa, manusia yang melawan Allah. Bukan engkau. Saudara, ini tanpa masuk akal. Tapi rencana Bapa itu menjadi satu hal yang menjadi satu visi misi kehendak Tuhan. Yang lebih penting dari segala hal apa yang ditawarkan setan. Maka saudara, jalan Tuhan, jalan salib itu merupakan jalan kebodohan bagi dunia. Itu tidak masuk akal. Tapi bagi orang beriman itu justru jalan kemuliaan. Dan itu masuk akal. Karena itu firman Tuhan, perkataan Tuhan. Jadi kita lihat saudara, mengapa iman itu seperti tidak rasional, bahkan sulit dimengerti. Saudara Martin Luther, saudara Bapak Reformasi menjawab begini. Karena iman itu adalah sesuatu yang dilakukan Tuhan yang tidak terbatas, yang melampaui akal manusia kepada kita daripada sesuatu yang kita lakukan kepadanya. Itu sebabnya apa yang dilakukan Tuhan itu akan mengubah hati dan pikiran Anda dan saya. Sehingga kita melihat bukan dengan apa yang kita lihat dengan mata jasmani yang terbatas ini. Tapi kita melihat dengan mata iman saudara. Dan sementara kata Luther, akal ini, pengetahuan ini ingin memperhatikan hal-hal yang kelihatan. Sedangkan iman ingin memahami hal-hal yang tidak ada. Namun menganggap itu ada. Dan itu pasti bertentangan dengan akal. Itu sebabnya saudara, mengapa iman bukan milik semua orang? Karena hanya sedikit yang percaya. Banyak orang lebih suka memperhatikan apa yang mereka senang dan mereka rasakan daripada mempercayai firman. Saudara lihat gereja hari ini. Gereja hari ini seperti kejar orderan dan setoran saja saudara. Meskipun jumlah jemaat mereka banyak, firman itu diperalat. Saudara, ini pola yang setan yang sama lakukan pada Adam dan Kristus. Saudara, kita lihat ada satu ajaran pada suatu kali saya pergi ke gereja. Berikanlah sekian, maka kamu akan mendapati banyak berkat dari Tuhan. Saudara, siapa yang tidak senang berbondong-bondong ikut seperti ini? Ini investasi yang logika, yang jelas banyak mungkin banyak orang alami. Karena setan juga melakukan itu. Yesus, sembah aku, maka aku akan berikan apa segala sesuatu kebesaran dari yang dunia miliki. Aku berikan kepadamu. Saudara, maka apa yang membedakannya kita untuk mengerti dan tahu iman yang kita miliki sesuai dengan firman-Nya, meskipun itu melampaui akal pikiran, yaitu saudara, siapa yang mengatakannya dan apa yang kita tahu dia katakannya, dia kenal, kita kenal perkataannya adalah benar. Itu sebab saudara kita perlu peka dengan bagaimana. Saudara perlu belajar sungguh-sungguh. Saudara perlu haus akan firman saudara. Bukan hanya saudara baca. Saudara punya kerinduan yang dalam. Bahwa firman itu menjadi satu andalan. Satu ketergantungan. Makanan memberikan hidup saudara. Maka Daud mengatakan renungkanlah itu siang dan malam saudara. Agar kita bisa membedakan. Mana suara firman. Mana suara setan. Elemen kedua saudara. Yaitu belief saudara. Apa maksudnya?
Bahwa apa yang firman Tuhan katakan, kita percaya itu adalah benar. Kita melihat Abraham mendapatkan pengetahuan perintah Tuhan, bukan? Untuk dia meninggalkan Ur. Lalu dia mempercayai, saudara. Dia betul, dia believe, saudara, perintah itu. Namun langkahnya terhenti di persimpangan jalan, di kota Haran. Bukan hanya itu, saudara, dikatakan Alkitab mencatat, dia menetap, dalam bahasa aslinya. Dia sungguh-sungguh tetap di sana, tidak akan bergerak kembali untuk mengikuti panggilan Tuhan. Seolah-olah dia sudah tidak lagi meresponi panggilan Tuhan itu. Saudara, mungkin setiap kita pernah di posisi di Haran, kan? Saudara dipanggil, saudara, untuk belajar, memberikan perpuluhan. Suatu kali saya ditanya, berapa omsetmu tiap bulan, berapa keuntunganmu? Saya bilang, lalu kamu mesti memberikan 10%. Iya. Itu tidak masuk akal 1/10-nya. Kamu butuh banyak hal, cicilan sekian, ini sekian, ini sekian. Ini mana masuk akal? Tidak masuk akal. Namun saudara, ini firman Tuhan. Tuhan mengatakan, ujilah aku. Saudara, Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan ada 2 hal. Dikatakan ujilah. Ujilah aku yang dicatat dalam Maleakhi. Yang kedua, saudara, ujilah setiap roh. Namun pada kenyataannya Abraham percaya perintah firman Tuhan. Tapi itu dia menyimpang, saudara. Itu maka pernyataan belief itu tidak cukup. Maka Anda boleh percaya Yesus mati bagi saya dan kamu percaya bahwa itu benar. Tapi setan pun juga tahu dan percaya bahwa Yesus bukan hanya mati, namun dia bangkit dan bahkan akan menghakimi mereka. Dan setan pun gemetar. Tapi pada kenyataan setan itu tidak mempercayai Yesus dan menerima Tuhan sebagai pribadi di dalam hidup mereka, saudara. Itu sebab, saudara, pada tahapan belief ini hanya sebuah konfirmasi pengetahuan dan keyakinan hanya sebagai ikatan saya dan agama saja. Namun tidak ada relasi dengan Tuhan. Itu hanya sebatas pengetahuan. Bagaimana saudara hari ini? Mungkin saudara pergi gereja. Apakah saudara merindukan Tuhan dengan membaca firman Tuhan? Apakah saudara mempunyai satu relasi yang punya satu waktu untuk berbicara Tuhan di dalam doa? Apakah saudara rindu sebagaimana orang yang menyadari di dalam satu keterbatasan saudara perlu bersandar pada Tuhan? Itu sebab saudara, banyak orang saudara hanya berhenti di sini. Mereka hanya sebagai penonton. Dan kadang mereka mungkin terjebak hanya komplain saja. Mereka sulit berkorban untuk melayani. Kalaupun melayani, saudara, itu tentu ada unsur take and give. Saya dapat apa melayani dan ikut Tuhan? Karena ini rasionalnya apa? Saudara ingat Yudas? Dia melayani Tuhan, saudara. Dia memberitakan Injil. Dia ikut Tuhan. Tapi dalam hatinya, saudara, dia tidak pernah mempercayai pribadi Tuhan. Dia tidak kenal Tuhan meskipun dia ikut Tuhan. Karena dia yang cari apa, saudara? Cari uang, cari posisi, cari hal untuk mengangkat apa yang penting dalam dirinya, nama baiknya. Maka pengetahuan dan apa yang Anda percayai akan pengetahuan itu belum cukup, saudara. Kita perlu elemen ketiga. Apa, saudara? Trust. Abraham bukan hanya memiliki pengetahuan janji Tuhan, namun dia percaya janji itu. Dia trust. Bukan hanya dia trust janji itu, dia mempercayai pribadi Tuhan yang memberikan janji itu. Dan dia meletakkan seluruh hidupnya sepenuhnya kepada pribadi Tuhan. Meskipun tidak melihat, tidak ada jaminan, tidak ada garansi. Sukses, puji Tuhan. Tidak sukses, puji Tuhan. Yang penting saya trust, memegang apa yang Tuhan janjikan. Saya bersandar pada pribadi Tuhan. Itu sebab dikatakan dalam teks tadi, saudara, maka Abraham pergi
seperti yang Tuhan katakan. Saudara, ini dalam bahasa Ibrani Indonesia seolah biasa. Tapi dalam penekanan bahasa Ibrani, Abraham pergi seperti yang Tuhan katakan kepadanya. Sebagaimana engkau duduk mengikuti Tuhan ditopang dengan penyerahan total kepada Tuhan. Dan Anda meninggalkan cara hidup Anda yang lama dan saudara duduk menjadi murid Kristus dan siap untuk dipimpinnya. Saudara, ada sebuah ilustrasi begini, saudara. Saudara tahu ini kursi, saudara. Saya tahu ini kursi. Saya tahu ini dia punya kakinya 4. Saya tahu ini kursi. Dan saya percaya ini kursi. Tapi saudara tahu ini dan saya percaya itu hanya sampai saudara believe. Dan saudara trust sampai saudara menjadi bagian. Dan saudara duduk di kursi ini. Ini trust, saudara. Maka saudara, ketika saudara percaya kepada Tuhan, saudara trust. Saudara seluruh menggantungkan hidup di dalam tumpuan pijakan Tuhan yang menjadi pondasi saudara. Tidak kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan jauh lebih besar dari 4 kaki kursi itu, saudara. Saudara, izinkan saya, saudara, mempertanya saudara. Ini juga pertanyaan bagi saya ketika saya mempersiapkan. Pernahkah Anda mempercayai Tuhan sepenuhnya di dalam penyerahan hidupmu? Apakah Anda duduk menghidupi iman yang benar di dalam hidupmu? Saudara mungkin sulit menjawab. Saudara akan pikir. Maka saya izinkan saya memberikan ilustrasi seperti ini, saudara. Saudara, saya yakin saudara pernah naik pesawat di sini. Kebanyakan saudara akan pilih pesawat mana yang tertentu yang mempunyai satu fasilitas keamanan dan kenyamanan, saudara. Pasti, saudara, kita akan lihat apakah pesawat itu mempunyai satu keunggulan yang, oh ini di dalam berita, apakah delay, apakah ini pernah terjadi satu pemeriksaan yang baik. Saudara akan mungkin cari itu. Maka saudara memutuskan, maka saya akan naik pesawat A, saudara. Tapi saya ingin bertanya kepada saudara. Saudara pernah cekkah mesinnya? Saudara pernah cekkah siapa yang membawa saudara? Saudara mungkin hanya tahu namanya. Tapi izinkan saya tanya, saudara pernah kenalkah namanya? Saudara pernah lihatkah cek kesehatan kondisi dia layak terbangkah? Dan berapa lama pengalaman dia terbang, saudara? Saudara tidak tahu itu kan? Saudara tidak mendapatkan kondisi tersebut kan? Namun saudara tetap naik pesawat itu. Ini di luar logika kan? Karena apa? Apakah karena saudara mempercayai pilot yang menjamin, menggaransi saudara akan membawa pimpin saudara? Tidak juga ya. Karena saya tidak tahu. Saya tidak kenal. Maka sulit mungkin untuk menjawab. Kurang jelas. Saya mungkin perlu memikirkan kembali. Selanjutnya izinkan saya bertanya kembali, saudara. Apakah saudara tahu jelas dan benar detail instansi perusahaan yang menaungi, yang membuat satu pesawat itu untuk terus di dalam satu keamanan yang layak, saudara? Lalu saudara mulai berpikir, iya ya. Saya tidak melihat satu data bagaimana maintenance-nya. Apakah orang-orang dalam satu begitu bekerja dengan profesional? Saya tidak tahu itu, saudara. Sok ada hujan, maka saudara siap-siap sedia payung untuk bekerja. Nanti akan ada hujan yang begitu lebat. Ada prediksi dari ahli cuaca mengatakan mungkin akan terjadi banjir di Jakarta. Lalu saudara mulai antisipasi, bawa payung, bawa keamanan semuanya, jaket, semuanya. Tapi saudara pernah menyadarikah para ahli cuaca juga kadang keliru? Saudara kenalkah dia? Dia siapa? Dia sudah prediksi berapa betul? Bagaimana cara menghitungnya? Saudara tidak tahu. Tapi Anda tetap percaya bukan? Melakukannya. Yang diajarkannya bukan? Yang diprediksinya. Saudara, seringkali kita menghidupi cara-cara seperti untuk mempercayai Tuhan dengan mempercayai seperti mempercayai naik pesawat, saudara. Seperti mempercayai ramalan cuaca.
Namun itu bukan kepercayaan trust yang diajarkan Alkitab. Kita seringkali mempercayai Tuhan dengan cara seperti naik pesawat, seperti mempercayai ramalan cuaca. Apa bedanya dengan kisah Abraham? Bedanya saudara, Abraham kenal dan mengenal siapa yang menjadi pilot di dalam pesawat itu dan yang meramalkan cuaca itu. Saudara, dari mana saudara tahu? Di dalam pembahasan beberapa bulan yang lalu saudara, Abraham belajar firman. Abraham belajar berhadapan dengan Tuhan. Itu menjadi satu hari yang sukacita. Tuhan berbicara dalam bahasa saya. Waktu itu tidak ada gulungan kitab, tidak ada Taurat, tidak ada Injil. Dia hanya mendengar apa yang dia katakan. Tuhan katakan dia dengar. Dan ketika dia dengar, seluruh hidupnya bukan lagi ditentukan dari keyakinan dirinya, dari kalkulator pikirannya, dari penglihatan jasmaninya, tetapi dari kuasa Tuhan, tujuan Tuhan, janji-janji Tuhan, dan pribadi Tuhan itu sendiri. Oh, itu sebab Abraham percaya Tuhan. Sebagaimana saya pernah mengatakan, dia sebagai sutradara yang berkuasa, dia menentukan dan mengakhiri cerita sampai akan berakhirnya dengan pasti saudara. Dan bukan hanya itu, Abraham percaya Tuhan juga menjadi aktor, menjadi bagian peran yang penting yang menentukan jalannya cerita. Jadi Abraham bukan melihat iman berdasarkan dari dalam diri dan pikirannya, tetapi dari perspektif cara pandang yang berbeda dari kehendak Tuhan. Saudara, Rasul Yohanes pernah membuat perbandingan antara percaya iman kepada manusia belaka dan iman kepada Tuhan. Dia pernah mengatakan begini saudara, dalam 1 Yohanes 5 ayat 9 dikatakan, kami menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih besar. Karena itu adalah kesaksian Allah. Saudara, tidak berhenti di sana, kita perlu melihat langkah iman Abraham ketika dia trust. Bukan hanya sebagai dia believe, dia tahu pengetahuan firman. Bukan hanya dia mengenal. Namun saudara, dalam kehidupannya kita lihat dalam ayat 5 ada tantangan saudara. Namun dia tetap jalan menghidupi imannya. Dan dalam ayat 5 dikatakan Abraham membawa keluarganya, termasuk harta bendanya dan orang-orang yang berangkat ke tanah Kanaan. Lalu dikatakan sampailah Abraham di Kanaan. Saudara, penulis seolah mengatakan Abraham membawa seisi keluarganya dan apa yang dia miliki untuk satu hati berjalan mengikuti jalan Tuhan. Tidak cukup hanya itu saudara. Abraham terus berjalan hingga sampai dekat Sikem, tempat pusat pemujaan yang paling penting dari dewa orang Kanaan dipajang saudara, ditancapkan di sana untuk orang Kanaan kumpul, begitu banyaknya kumpul di sana saudara. Di bawah pohon terbantin. Namun menarik dikatakan dalam ayat ke-6 saudara. Dan ayat 7. Bahwa Tuhan memberikan firman kepada Abraham. Untuk pertama kalinya memberitahukan Abraham. Inilah negeri yang saya janjikan kepadamu. Saudara lihat. Ini fase iman Abraham yang kita jelas dalam pertama begitu banyak hal yang dia lakukan di dalam pengorbanan banyak hal. Tapi Tuhan baru mengatakan ini tanah Kanaan. Dan Alkitab menyatakan aku akan berikan itu menjadi milik keturunanmu. Maka kita lihat saudara, Abraham apakah kecewa? Dia mungkin layak kecewa saudara. Karena ternyata dia tidak mendapatkan tanah itu dengan gratis. Dan dikatakan orang Kanaan menempati tanah di situ. Ini bukan seperti Firdaus, tanah yang kosong. Tuhan, saya sudah capek-capek jalan, saya bawa seluruh pindahan keluarga saya berjalan ratusan mil. Mengapa begini Tuhan? Untuk saya saja dan keluarga mengklaim pemilikan tanah itu belum bisa sekarang. Bagaimana untuk keturunanku nanti? Keadaan firman Tuhan ini lagi-lagi seperti tidak make sense saudara. Sama sekali di dalam diri Abraham. Namun itu tidak sama sekali dia pikirkan. Saudara lihat apa yang akan Abraham lakukan. Dia justru mempersembahkan mezbah saudara.
Dia membangun altar di sana. Satu bangunan yang tetap, saudara. Butuh biaya. Saya tidak tahu berapa mahal. Tapi saya pernah ditinggal kota Jambi ketika orang bangun altar buat satu hal yang terbaik pasti. Itu pernah dikatakan ratusan juta, saudara. Saya tidak tahu berapa Abraham mempersiapkan altar yang terbaik zaman dulu, saudara. Dia kumpulkan batu yang terbaik mungkin. Saudara, dia meresponi firman pertama kali bukan dirikan tenda. Tapi dengan mendirikan altar, apa artinya, saudara? Artinya, saudara, yang pertama, saudara, dia mengucap syukur, dikatakan oleh Musa, Abraham tiba di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Saudara, dia mengucap syukur, Tuhan sudah pimpin saya. Dia bukan berkeluh kesah, tapi dia memuji Tuhan. Yang kedua, saudara, apa maksud altar? Dia mendirikan altar. Dia mengkomitmenkan seluruh dirinya bersama keluarganya untuk hanya menyembah kepada Yahweh, saudara. Bukan hanya dia sembah Yahweh, tapi di seluruh hadapan orang Kanaan, tepatnya di jantung penyembahan orang-orang Kanaan itu, saudara. Di pohon terbantin itu Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia seolah mengatakan, aku bukan hanya memujimu Tuhan, aku bukan hanya menyembahmu, tapi aku ingin memberitakan kepada orang-orang, lihat sekarang, saudara, ada satu Tuhan yang sejati, yang melampaui Tuhan-Tuhan yang di Kanaan. Saudara, mungkin saudara anggap biasa. Tapi zaman dulu, saudara, ketika saudara pengen tinggal, hal yang paling penting itu, saudara, siapa dewa yang berkuasa di sana. Saudara tidak boleh sembarangan. Saudara, tanah dengan dewa, siapa yang berkuasa itu tidak boleh dipisahkan. Ini sensitif, saudara, waktu zaman Abraham. Tapi Abraham membangun mezbah, mengucap syukur, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sambil menyatakan imannya, saudara. Apa yang dia lihat, apa yang dia kenal, apa yang dia tahu melalui firman Tuhan, pimpin saya. Dia menghidupi imannya, saudara, dengan menyatakan di depan orang banyak. Selanjutnya, saudara, apa maksud membangun altar? Saudara, Abraham mengklaim bahwa ini menjadi pusaka, warisan, bukan hanya bagi Tuhan, tapi bagi keturunannya. Di sana dia mengikat perjanjian kepada Tuhan. Sudah ada keturunan? Belum ada. Tapi saya anggap itu pasti ada, karena Tuhan yang mengatakan itu ada. Maka dikatakan Ibrani 11 ayat 8, saya ulangkan, saudara, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Saudara perhatikan, orang yang mewarisi, saudara. Saudara pernah mewarisi harta? Saudara sudah tulis surat wasiat, berarti saudara sudah memiliki, bukan? Saudara, Abraham itu mewarisi kepada keturunannya. Saudara, Abraham sudah punya belum? Belum, saudara. Mewarisi apa? Dikatakan dia membangun mezbah. Dia mewarisi imannya, saudara. Dia bangun mezbah bukan hanya bagi Tuhan, bagi peruntukan Tuhan yang klaim pendudukan kota Kanaan itu, saudara. Tapi dia menyarisi, membuat satu janji perjanjian bagi iman akan kepada keturunan-keturunan untuk mengikat perjanjian. Hanya menyembah kepada Tuhan saja. Saudara lihat, Abraham belum juga memiliki tanah, tapi dia sudah berani mengklaim, saudara. Saudara lihat di panjang akhirnya hidupnya sampai dia mati, belum ada tanah sedikit pun yang luas untuk dia, kecuali tanah yang dia beli sendiri, saudara. Tidak luas, hanya untuk kuburan istrinya. Saudara, mengapa Abraham melakukan ini? Karena Tuhan mengatakan, maka aku percaya. Bukan hanya itu, saudara. Abraham mengklaim yang jauh lebih berharga, saudara. Bukan hanya warisan iman dia turunkan kepada generasi selanjutnya. Bahwa Tuhan itu sendiri pusakaku. Saya pengen mengajak setiap warisan-warisan iman ini yang kita pegang. Kita berjanji di hadapan Tuhan. Untuk hanya mengikuti dia, menyembah dia. Meskipun sulit. Tapi milikilah iman seperti ini.
engkau lihat nanti di dalam Yosua pasal 24 ayat 15 dikatakan, ketika Israel itu tergoda di dalam penyembahan-penyembahan, setelah masuk di tanah Kanaan sudah berperang habis-habisan. Mereka mengalami satu hal kemenangan besar. Tapi pada satu sisi mereka cukup hampir lengah karena pengaruh-pengaruh orang Kanaan. Di sana Yosua berdiri di tempat Abraham berada, saudara. Di mana? Di Sikem. Yosua 24 ayat 15 mengatakan gini, Yosua mengajak umat Israel dengan mengatakan begini, tetapi jika engkau anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori di Kanaan yang negerinya kamu diami sekarang ini. Tapi Yosua melanjutkan begini, saudara, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan menarik, saudara, ketika ingatan itu di pasal 24 ayat 1, Yosua sudah memberitakan kisah mengenai Abraham. Bangsa itu menjawab, jauhkanlah daripada kami untuk meninggalkan Tuhan, untuk beribadah kepada Allah-Allah lain. Saudara lihat warisan iman Abraham kepada keturunannya. Saudara tahu jarak berapa waktu dari Abraham ke Musa sampai ke Yosua? Itu diperkirakan 500 tahun lebih, saudara. Saudara, saya ingat Pak Tong pernah beberapa kali dalam khotbahnya yang saya dengar waktu saya sebelum sekolah teologi. Dia pernah mengatakan gini, saudara. Dalam khotbahnya, dia pesan kepada jemaat dan saudaranya berulang kali, jangan pikir saya akan wariskan kekayaan, kekuasaan kepada kalian. Tidak. Tapi ada jauh yang lebih penting, yang bernilai, kekal. Warisilah iman dan perjuangan saya. Saya ulang, saudara. Warisilah iman dan perjuangan saya bersama Tuhanku yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Oh, ini sangat indah, saudara, ketika saya merenungkan firman ini. Saudara lihat, setelah Abraham bangun mezbah di Sikem, itu belum cukup baginya. Dikatakan dalam ayat 8, Abraham terus pergi naik ke tempat tertinggi, yaitu pegunungan. Dia berjuang terus dan ia baru memasang kemahnya di sana, saudara, untuk beristirahat. Saudara bayangkan dari Sikem naik gunung lagi tidak mudah. Dia berapi-api, dia menggebu-gebu. Dia pengen menyatakan satu nyataan imannya di dalam pimpinan Tuhan, bahwa mengklaim bahwa tanah ini meskipun belum milik saya, tapi Tuhan sudah nyatakan, saya beriman, saya pegang janji Tuhan. Tidak hanya itu, saudara, dia kembali mendirikan mezbah bagi Tuhan di samping kemahnya. Saudara lihat, ini adalah pola gambaran kehidupan surgawi. Tuhan dan umatnya selalu bersama. Saudara lihat nanti di dalam keturunan Abraham ketika keluar di dalam Keluaran, ketika bangsa Israel telah dibebaskan dari Mesir. Ketika mereka berkemah, nantinya dicatat di dalam Keluaran bilangan, Tuhan suruh buat tabut perjanjian. Dan di samping utara, selatan, timur, barat, di tengah-tengah itu ada tabut perjanjian, ada tabernakel, ada mezbah di sana. Saudara, di mana ada Israel, selalu ada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan berjanji kepada Abraham. Di mana ada rumahmu, apakah di situ ada Tuhan menjadi rajamu? Di mana ada rumahmu, ada keluargamu, apakah engkau mengklaim bersama seisi keluargamu beribadah bersama-sama, memuji Tuhan? Karena dia layak disembah. Inilah trust. Saudara, apa aplikasi buat kita? Apakah saudara menghidupi iman seperti Abraham? Saudara bukan hanya believe, bukan hanya tahu firman, bukan hanya cukup mengenal, tapi saudara terus berjalan di dalam panggilan Tuhan ini, pergi untuk mengikuti Tuhan.
Saudara perlu menyatakan kehidupan panggilan ibadahmu, sebagaimana Tuhan memanggilmu untuk menjadi saksi Kristus di sekitarmu. Dan persembahan apa yang layak saudara persembahkan bagi Dia? Mungkin itu tenagamu, uangmu, dan waktumu. Karena kehidupan kita, saudara, akan berlalu. Mungkin kita bisa bangun banyak hal, kesuksesan bisnis, usaha, dalam pekerjaan. Saudara mungkin bisa bangun rumah megah. Saudara bisa bangun reputasi saudara yang menjadi orang lihat baik, saudara. Tapi ketika Anda telah pergi, itu akan segera layu. Tetapi apa yang kita lakukan, saudara, untuk Kristus, bagaimana iman Abraham lakukan, itu akan bertahan kekal. Dan itulah yang menjadi warisan imanmu bagi anak cucumu. Saudara lihat, Abraham menanti cukup lama. Jarak kita dengan Kristus itu ada 2000 tahun yang lalu. Jarak kita dari Abraham itu ada 4000 tahun yang lalu. Saudara lihat, Abraham perlu menanti 2000 tahun. Dari keturunanmu, itu siapa? Paulus mengatakan, itu ada dari surga. Dia berada di sisi Allah Bapa, di dalam dekatan relasi yang begitu erat, di dalam tahta kemegahan surgawi. Tapi dia meninggalkan itu. Dia pergi menjalankan kehendak Bapakku. Itulah makananku. Saudara lihat ketika dia dalam dunia, adakah tempat bagi dia? Yesus mengatakan, tidak ada tempat bagiku. Meskipun serigala untuk mencari tempat, pasti ada liang-liang untuk dia berlindung. Tapi anak manusia, di manakah ia menempatkan kepalanya? Bukan hanya itu, saudara. Dia hidup sampai naik atas kayu salib, menggenapkan janjinya. Aku bersumpah kepadamu Abraham. Saudara lihat, nanti ada malaikat Tuhan. Di fase yang kedua sebelum akhir hidup Abraham. Ketika Abraham akan mempersembahkan anak yang tunggal. Tuhan bilang, jangan Abraham. Sebab aku sudah tahu engkau imanmu takut kepadaku. Tuhan berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri. Dan itulah saudara dia genapkan dengan naik di atas kayu salib. Saudara lihat, tidak ada tampak kemegahan di sana. Tidak hal apa yang menarik. Tapi bagi orang yang beriman, itu justru menjadi satu kemuliaan. Satu pengharapan. Satu perjalanan iman kita memegang di dalam satu hal yang sama sebagaimana Abraham lihat, yaitu Yesus Kristus yang menjadi keturunannya. Inilah menjadi satu hal dasar iman kita untuk berjalan sebagai musafir, menjalankan kehendak Tuhan, menjalankan panggilan Tuhan, mengikuti Tuhan. Tidak mudah, betul. Tapi saudara, perjalanan melakukan visi Tuhan yang besar, itu selalu dimulai dengan langkah yang kecil. Sebagaimana Abraham lakukan. Pergi. Sebagaimana Kristus keturunannya pergi mengikuti kehendak Bapa, turun. Saudara beriman dalam Abraham? Apakah saudara sudah memiliki iman seperti Abraham dan menghidupinya? Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur melihat warisan iman Abraham di dalam kehidupannya yang Tuhan catat 4000 tahun yang lalu, yang kami dengar hari ini. Dan bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Mungkin dia diketawai oleh banyak orang ketika menjalan panggilan Tuhan. Dia tidak lebih sukses dari Nahor. Tapi hari ini kami melihat satu janji pengharapan Tuhan yang besar di dalam Kristus. Itu sudah digenapi. Sehingga kami boleh berbagian di dalam iman yang penting yang dimiliki Abraham. Untuk menjalani panggilan surgawi. Tuhan, terkadang kami menjalani ini tidak mudah. Ada banyak hal yang tidak masuk akal dalam hidup kami. Tapi pegang tangan kami Tuhan. Kami mau bersandar
Kami terus ingin Tuhan menopang kami karena kami lemah. Dan ketika kami mulai hampir jatuh Tuhan, peganglah tangan kami sehingga kami boleh berdiri, menyelesaikan panggilan surgawi hingga kami berjumpa dengan Tuhan. Dan tidak lupa Tuhan, kami boleh mengukir bukan di peti mati kami, tetapi di dalam sejarah kehidupan kami, di dalam keluarga kami. Kami mewarisi iman bagi anak-anak kami, bagi anak cucu-cucu kami. Karena ada pernah kisah Abraham, dan kami pernah mendapat satu bagian perjalanan iman yang Tuhan berikan untuk kami mengikuti Tuhan sebagaimana Abraham lakukan. Biarlah Injil itu yang Kau nyatakan kepada Abraham, kini tinggal hidup dalam kami, untuk kami melakukan satu yang melampaui akal dan pikiran kami, untuk memasyurkan nama-Mu ya Tuhan, menggenapkan rencana dan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa-dosa kami, Tuhan tolonglah umat-Mu yang lagi bergumul, Tuhan tolonglah umat-Mu yang di dalam satu kesulitan, penderitaan, yang di dalam kelemahan iman, Tuhan bangunkan hidup mereka untuk kembali datang kepada-Mu ya Tuhan. Ini doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin.